Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tidak lupa semangat sehat. Semangat sehat dalam suasana gempuran-gempuran keadaan, kita bisa kuat untuk tetap melakukan koordinasi untuk kita bisa sama-sama mengatasi problema ada. Nah, pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Bapak Profesor Dedi. Terima kasih ini atas waktu yang diberikan. Kemudian tidak lupa nanti ada Ibu Kepala Organisasi Pusat ya, Profesor Indi. Tidak lupa juga dari Pak Dr. Harimurti. Terima kasih. Itu sebenarnya apa yang disampaikan Pak Dr. Hari tadi ya sudah merupakan gambaran keseluruhan tentang PMK. Mungkin nanti saya ada penekanan khusus dalam rangka bagaimana kita mengkaitkan dengan kebijakan yang harus kita lakukan. Karena kebetulan saya jadi Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, cenderung arahnya kepada bagaimana pengamanan kita dalam rangka konsumsi produk hewan. Tadi kalau hewannya tadi sudah jelas Dr. Harimurti menjelaskan, jadi mungkin saya tidak akan menjelaskan ulang, tapi poinnya yang kita ambil mungkin akan saya sampaikan nanti. Nah, termasuk bagaimana proses-proses kita karena mendekati Idul Adha ya, dan ini nanti saya akan mempersiapkan bagaimana kita mencegah dan penyebaran PMK itu melalui rumah potong hewan. Ya, kemudian bagaimana pengaturan lalu lintas produk hewannya, kemudian nanti bagaimana kita melakukan pengawasan unit-unit usaha produk hewan, ya, termasuk tempat penjualan, gudang, penyimpanan, dan pengolahan semuanya. Yang kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kesiapsiagaan kita menjelang Idul Adha dalam situasi wabah PMK, sehingga banyak yang saya tidak ceritakan, hanya sebatas yang kita ingin lakukan. Termasuk yang terakhir adalah bagaimana kita melakukan KIE ya. Ini kebetulan teman-teman seluruh Indonesia ini saya lihat penyuluh kita yang pejuang-pejuang kita, ujung tombak kita yang bisa kita gerakan dan sebagai andalan kita dalam rangka ikut mengawasi ya, ikut bagaimana memberikan pembinaan kepada di daerahnya masing-masing, termasuk ikut kerjasama nanti dengan pokja-pokja yang gugus tugas yang kita nantinya. Oke. Saya sudah bisa masuk ya? Mudah-mudahan materi saya bisa di-share. Tapi sebelumnya saya ingin jelaskan Kesmafet itu sendiri apa sih? Gitu. Apa sih Kesmafet itu? Kesmafet salah satunya adalah merupakan segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan ya, yang secara langsung dan tidak langsung ya, itu mempengaruhi kesehatan manusia. Jadi intinya begini, Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, teman-teman penyuluh, bahwa semua produk-produk, semua hewan maupun produk hewan kalau sudah mempengaruhi manusia, situlah Kesmafet itu ada. Makanya ada beberapa yang kita tugas primer yang kita harus lakukan di sini adalah bagaimana melakukan pencegahan penularan zoonosis dan bagaimana ketahanan dan keamanan pangan. Terakhir yang berikutnya adalah perlindungan kesehatan lingkungan. Nah, ini kita kalau sudah bicara PMK nanti pasti semua akan berkaitan dengan tusi-tusi yang ada di Kesmafet. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana penerapan kesejahteraan hewan. Kita lihat dalam keadaan sakit ini bagaimana sih kita terhadap hewan-hewan yang sakit, atau bagaimana cara kita melalui lintaskan hewan-hewan baik itu yang sehat maupun yang dalam keadaan sakit. Semua lini-lini kerjaan ini kita padukan karena dalam suasana sekarang adalah kita menghadap PMK, mungkin nanti ada kaitannya dengan bagaimana proses
kita hadapi dalam suasana keadaan Tesmafet. Next ya, ini masalah keamanan, berarti kita cenderung bagaimana menjamin keamanan produk hewan itu. Nah, secara normal ini adalah undang-undang PP dan Permentan yang sudah kita selalu pegang dalam rangka sebagai pegangan kita, payung hukum nanti teman-teman di daerah juga. Bagaimana sih sebenarnya penjaminan keamanan produk hewan itu ada. Ya, regulasi itu adalah regulasi yang sama-sama kita berketerimaan dalam rangka kita menjamin keamanan hewan. Selain dari undang-undang kita ya, tentang peternakan kesehatan hewan, juga ada undang-undang cipta kerja, dan undang-undang pemerintah daerah. Tolong Bapak Ibu sekalian di daerah, ini tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah daerah yang sama-sama kita lakukan kolaborasi ya. Sama-sama kita melakukan koordinasi dengan teman-teman daerah dalam rangka kita menghadapi terutama bagaimana kita mengamankan produk-produk hewan yang ada itu. Dan tidak lupa jaminan produk halal, karena ini sekarang produk halal teman-teman akan membicarakan masalah halal ini banyak sekali, mengundang kita untuk itu. Kemudian undang-undang pangan, dan yang terakhir adalah perlindungan konsumen, penting sekali. Kemudian yang PP-nya itu adalah turunan dari undang-undang, kemudian dari turunan undang-undang itulah kita coba turunkan Permentan yang ada kaitannya dengan penjaminan keamanan produk. Semua ini berlaku, di Permentan ini adalah berlaku baik itu produk hewan yang ada di dalam negeri maupun produk hewan yang datang dari luar, atau kita sering dengar adalah produk-produk impor. Semua mengikuti aturan-aturan penjaminan keamanan selalu kita lakukan di lapangan. Saya nggak perlu menjelaskan detail sekali, yang saya ingin sampaikan sebenarnya bagaimana sih kita menghadapi semua tantangan atau permasalahan tentang PMK. Next ya, sedikit saya garis bawahi PMK tadi sudah, walaupun sudah dijelaskan oleh Dr. T, bahwa bagaimana sih PMK itu sampai ke Indonesia, karena kita tahu tadi sudah tahun 1883 itu sudah ada PMK itu di Indonesia. Dan bagaimana perjuangan kita sehingga sebenarnya tahun 80 itu wabah sudah tidak ada. Wabah terakhirnya itu ada di Indonesia. Tapi pengakuan itu kita butuh waktu 7 tahun agar kesehatan hewan dunia itu mengakui bahwa kita itu benar-benar bebas dari penyakit PMK. Sebegitu beratnya kita melakukan keamanan ternak kita yang ada di Indonesia ini. Karena apa? Dampaknya kalau sudah ada penyakit ini biasanya ada beberapa negara dan negara yang kita sudah ekspor produk-produk kita ke luar, mereka pasti akan memban sementara untuk meyakinkan kepada kita ya, atau untuk kita berikan keyakinan kepada kesehatan dunia bahwa kita bisa melakukan pengendalian penyakit mulut kuku ini dengan baik. Ya, jadi bukan berarti kita harus panik dengan wah kita sudah gini matilah, kita tidak. Ya, itu yang dikatakan tidak perlu kita panik. Kita tunjukkan bahwa kita mampu melakukan pengendalian penyakit ini dengan baik sesuai dengan aturan-aturan yang ada di Badan Kesehatan Hewan Dunia. Ya, jadi kalau kita sudah bisa melakukan pengendalian, karena kita tahu di negara-negara lain ya kasus PMK tetap ada, tapi mereka yakinkan kepada seluruh dunia bahwa mereka sudah bisa melakukan pengendalian terhadap penyakit mulut dan kuku. Itu yang penting. Kemudian yang kedua yang kita ingin sampaikan, ini yang selalu tolong teman-teman di daerah harus selalu menggaungkan, karena ini sudah mulai panik, masyarakatnya panik bahwa bisa enggak produk hewan itu dikonsumsi ya. Nah, inti awalnya adalah penyakit PMK ini tidak bersifat zoonosis ya, tidak bersifat zoonosis, walaupun tadi ada beberapa teman-teman yang disampaikan Dr. Murti itu ada ditemukan kepada manusia
ya, walaupun secara garis besar kemungkinan besar pada manusia itu hanya sebagai faktor tempat sementara saja, karena kalau ditelusuri berikutnya dia hanya bertahan di manusia itu hanya beberapa jam saja. Itu merupakan hal yang bisa diabaikan, sehingga berikan pengertian kepada masyarakat bahwa produk ini tidak bisa mengenai manusia atau tidak bersifat zoonosis. Tadi penyerangannya sudah, cara penularan cepat sudah, dengan gejala klinis sudah, pengobatan kita tahu ya, virus tidak ada obat, hanya sebatas kita memberikan supporting atau imun, meningkatkan imun pada hewan itu sendiri melalui obat-obat seperti vitamin dan sebagainya. Nah, yang kita bisa lakukan ini adalah salah satunya dalam pengendaliannya adalah ada beberapa yang disampaikan. Dan dampak tadi sudah disampaikan oleh yang terdahulu, bahwa itu 9,9 itu dihitungan di tahun 2017. Kemarin 2020 ini kita coba bagaimana menganalisa dampak dari situ. Kisaran yang kita hitung mungkin sekitar 11,9, hampir mendekati. Ini kita belum publiskan, tapi hitungan-hitungan kita, karena kita tahu ini tahun 2012, sekarang tahun 2022 pasti ada hal-hal yang kita lakukan. Nah, untuk yang berikutnya yang paling penting, karena ini sudah merupakan wabah juga ada di Indonesia, ya kita lakukan pelarangan ekspor ya. Jadi adanya pelarangan ekspor, terutama itu hewan hidup. Otomatis ya negara-negara nggak akan mau terima lah hewan hidup kita, termasuk domba, kambing, ya, produk tenaga dan turunannya, termasuk sini adalah olahan daging, susu, kulit, dan lain sebagainya. Tapi ada beberapa kendali yang kita harus memperbolehkan, karena tidak semua istilahnya itu mati begitu saja. Tapi kita akan lihat berapa kekuatan hidup dari virus itu sendiri di produk hewan maupun di hewan itu sendiri. Tadi kan sudah kita dengarkan sama-sama, sehingga nanti kita akan mengeluarkan edaran-edaran yang kaitannya dengan bagaimana lalu lintas produk-produk hewan itu diperbolehkan. Walaupun di sini kita tahu bahwa olahan-olahan itu punya resiko tinggi sebagai penyebaran penyakit mulut dan kuku. Tadi alhamdulillah sudah disampaikan juga bahwa virus ini tidak tahan pada suhu 50 derajat, itu kalau di olahan susu ya. Kemudian bagaimana kalau di daging itu 70 derajat di daging, sehingga nanti pengolahan 50 derajat. Karena kalau susu langsung itu bisa dengan sistem-sistem yang pasteurisasi yang double, kemudian lain sebagainya, sehingga suhu-suhu yang kita inginkan itu sudah memenuhi persyaratan. Kemudian kalau daging itu dikatakan 70%, 70 derajat. 70 derajat itu adalah panas dagingnya ya, panas di dalam dagingnya. Sehingga kalau kita merebusnya tetap air rebusannya itu 100 derajat selama 30 menit, sehingga nanti panas di daging sampai ke dalam-dalamnya itu bisa mencapai 70 derajat Celcius. Itu yang sebenarnya inti yang kita ingin berikan edaran nanti kepada masyarakat. Tapi yang penting bagi kita adalah tidak penyakit ini tidak bersifat zoonosis atau bisa menular ke manusia. Next ya, apa rencana yang sudah kita lakukan dengan keadaan PMK ini? Yang pertama, bagaimana kita menetapkan wabah suatu daerah itu dengan surat keputusan dari Menteri Pertanian. Alhamdulillah tanggal 9 kita sudah dikeluarkan dan itu sudah disebarkan seluruhnya. Harapan kita nanti teman-teman juga di daerah untuk menjadikan pedoman bahwa penetapan wabah ini penting dalam rangka kita melakukan kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan aksi untuk pencegahan penyebaran dari penyakit mulut. Kemudian ada beberapa yang kita inginkan melakukan pemusnahan terbatas ya, terbatas ini ya. Terbatas kalau kita ingin ke arah pengendalian penyakit, memang kita harus melakukan pemusnahan terbatas, tapi kalau daerah-daerah itu betul-betul baru kasusnya 1-2.
dan itu sudah terkonfirmasi positif. Tapi selama ini kita lihat, kita tahu bahwa masa inkubasi dari suatu penyakit itu hanya 14 hari. Dan kemudian kematian-kematian pada hewan itu sendiri itu sangat kecil, tadi sudah dijelaskan ya. Kalau kesakitannya 100%, tapi kematian yang kita sudah data sekarang ini baru di bawah 1% saja ya. Jawa Timur aja mungkin kematiannya hanya 5 ekor dari jumlah yang terindikasi positif. Tapi menunjukkan di sini yang kehati-hatian kita adalah pada hewan yang masih muda di bawah umur 1 tahun, terutama yang 6 bulan ke bawah. Kemarin di Jawa Timur juga laporannya demikian. Ternyata yang di bawah-bawah itu kematiannya, yang kematian dilaporkan kemarin itu adalah cenderung yang muda. Tapi sesuai dengan literatur yang dibaca, yang benar hewan-hewan yang sangat peka sekali atau berat fatal itu adalah hewan-hewan yang umurnya di bawah 6 bulan ke bawah. Nah, kemudian yang kita lakukan lagi adalah penutupan pengeluaran ternak dari Pulau Jawa yang karena sudah dikeluarkan penetapan wabah tadi, termasuk Aceh ya. Kemudian nanti dan pembatasan pemasukan dari hewan. Nah, yang ini sengaja saya sampaikan karena ada kaitannya nanti dengan kita mendekati Hari Idul Adha. Nanti ya kira-kira kita akan lagi hari ini kita bahas, karena masalah Idul Adha itu tidak bisa tergantungan dari Kementerian Pertanian saja, tapi ada keterlibatan dari Kementerian Agama dan terutama kita minta fatwa-fatwa dari MUI. Nah, ini ada kasus-kasus penyakit, kemudian ada bagaimana cara kita menggabungkan karena ini dalam Idul Adha itu wajib lah. Ada pasar, tempat penjualan dan lain sebagainya, ini kita lagi susun SE-nya. Tapi intinya prosesnya sudah ada di Permentan yang kita buat. Permentan itu Permentan nomor 114 tahun 2004. Nanti kita bahas. Kemudian pembentukan gugus tugas tingkat pusat, provinsi dan kabupaten ini sudah kita lakukan dan sudah ada SK-nya. Kemudian bagaimana sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait SOP pencegahan dan pengendalian PMK. Ini sedang dalam proses yang kita buat, kemudian sudah ada yang sudah keluar, dan mungkin belum sampai kepada teman-teman di daerah-daerah. Ya, di daerah. Mudah-mudahan dalam waktu 1-2 hari ini, semua kita sudah bisa memegang SOP-nya, agar langkah kita tidak ngambang, punya aturan-aturan yang kita bisa pegang, dalam rangka kita saling mengingatkan proses-proses yang terjadi di lapangan untuk kita mengambil langkah pencegahan. Kemudian penyiapan vaksin PMK, ya, walaupun kemarin begitu positif, kita tidak bisa berbuat apa-apa karena kita harus tahu kira-kira yang terinfeksi itu ada serotipe yang apa. Karena serotipe yang PMK ini ada 7 itu dari A, O, C, Asia 1, SAT 1, SAT 2, SAT 3, SAT 3. Itu yang ada di dunia. Tapi kita lagi melihat kemarin alhamdulillah hasilnya sudah keluar. Ternyata yang terinfeksi di Indonesia itu adalah serotipe O. Sehingga dalam waktu segera teman-teman ini akan membuat vaksin, pertama di Puspetma itu akan membuat vaksin secepatnya, tapi karena menunggu proses-proses 1 bulan sampai 2 bulan baru itu bisa digunakan, Pak Menteri saat itu memerintahkan bagaimana cara kita karena ini dalam keadaan temporary ya, sehingga bagaimana kita melakukan pengadaan vaksin dengan strain yang ada di terinfeksi di Indonesia. Ya kita akan mencari vaksin yang trennya dari serotipenya dari O. Itu yang sudah kita lakukan. Kemudian memberikan multivitamin, kalau itu sudah dilakukan oleh teman-teman. Nah, nanti mudah-mudahan, karena saya yakin SDM kita akan kurang, tidak menutup kemungkinan teman-teman di penyuluh termasuk di daerah-daerah kita akan sama-sama kolaborasi untuk kita sama-sama melakukan. Karena kan kita tahu penyakit ini sangat cepat sekali penyebarannya, dalam waktu sekian
beberapa hari aja sudah merabak sampai ke Jawa Barat dan lain sebagainya. Walaupun kita belum memastikan di provinsi-provinsi itu kita belum mengeluarkan penetapan wabah oleh menteri, yang di dua tempat itu sudah kita lakukan. Ya, nah, kemudian untuk kegiatan permanen kita ya kita membuat vaksin, kita lakukan ya. Kemudian sebenarnya ada saran kita kayak COVID kemarin kemungkinan sudah diuji coba nggak vaksin itu, tapi nyatanya kita dilakukan vaksinasi. Apakah sekarang ini karena bisa proses 3 minggu itu jadi vaksinnya, coba apakah kita langsung memvaksinkan ke hewan-hewannya, itu nanti kita bicarakan dengan komisi ahli yang milik kita. Ya. Next, naturalisasi, kemudian penularan, saya nggak perlu lagi menjelaskan penularan. Next ya, yang penting bagaimana kita sekarang ini khususnya di produk hewan, ya, untuk produk hewan itu bertahannya itu cukup lama juga, terutama di tulang, kelenjar, getah bening ya, limfonod yang ada itu sampai 100. Makanya kami, mohon maaf ini saya akan sampaikan supaya kita juga memahami, sehingga kalau negara-negara yang daerah-daerah yang masih ada PMK-nya, kita kalau produknya masuk, kita persyaratkan bahwa tidak boleh ada tulang, kemudian kelenjar-kelenjar getah bening itu juga tidak boleh ikut terbawa ke Indonesia. Ya, karena kita tahu proses itu adalah proses yang sangat berbahaya dan ketahanan hidup dari virus itu sangat lama. Tapi kalau dengan pH yang kita persyaratkan, itu karena kita tahu bahwa virus ini ya dia akan tidak tahan kalau pH-nya di bawah 6 atau dia pH-nya di atas 9. Biasanya kalau kita pH ke atas kita persyaratkan adalah pH-nya 11. Ya, walaupun dalam teorinya mengatakan bahwa pH itu harus lebih dari 9. Bahasanya itu adalah sifatnya basah. Tapi biasanya kita akan melakukan itu kalau bisa pH-nya 11. Itulah proses-proses kita bagaimana kita melakukan mitigasi resiko terhadap produk hewan yang masuk ini. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah dapat pada hewannya dengan serotip yang dengan O. Kemarin juga kita sudah mendapatkan hasilnya. Semua produk-produk hewan yang kita impor dari luar itu alhamdulillah untuk sementara ini adalah hasilnya negatif. Next ya. Nah, proses ini yang saya ingin sampaikan di sini supaya kita sama-sama memahami, karena teman-teman nanti di karantina juga bagaimana proses-proses lalu lintas produk maupun hewan itu bisa kita minimalisir, atau paling tidak persyaratan-persyaratan inilah yang membuat produk-produk itu bisa dilalu lintaskan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, virus PMK mati pada suhu di atas 50 derajat ya, karena kalau di susu 50 derajat tadi sudah cukup bagi suhu itu untuk membunuh PMK. Tapi kalau di daging kita butuh yang namanya 70 derajat sampai perebusan 30 menit. Kemudian pH tadi saya sudah sampaikan. Nah, ini disinfektan, mudah-mudahan tidak menambahkan informasi dari Dr. Harimurti. Inilah desinfektan yang bisa kita gunakan di lapangan. Next. Nah, apa peran Kesmapres? Dan kita tadi sudah di awal saya katakan bahwa karena saya cenderung ke arah bagaimana kesiapan kita dalam rangka bagaimana produk-produk hewan itu dijamin untuk bisa dikonsumsi. Yang pertama itu bagaimana pencegahan penyebaran PMK, kemudian bagaimana kita melakukan pengaturan lalu lintas, sampai dengan bagaimana kita melakukan KI. Mungkin next dulu, supaya kita mulai dari pencegahan dan penyebaran PMK. Ini yang kita lakukan, termasuk sudah kita membuat surat edaran-edaran kepada Pak Menteri, membuat surat edaran kepada gubernur dan bupati seluruh Indonesia dalam rangka bagaimana kita memastikan pemotongan itu ada dari RPH. Dan RPH yang ditunjuk itu adalah RPH ditunjuk oleh kepala daerah masing-masing. Karena ada beberapa rumah potong hewan
yang mempunyai persyaratan-persyaratan yang bisa kita penuhi dengan standar-standar yang ingin kita minta dalam rangka kita menjamin produk hewan itu untuk diedarkan. Kemudian ada juga pelarangan tentang pemotongan di luar rumah potong hewan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Itu sudah disampaikan oleh sudah dikeluarkan perintahnya itu Menteri. Kemudian yang persyaratan khususnya ya, karena kita pencegahan penyebaran melalui RPH ini ya, menempatkan dokter hewan yang bertugas di RPH. Ini penting. Karena apa? Ada proses-proses yang harus dilalui di situ, termasuk bagaimana seorang dokter hewan dan para medis itu melakukan pemeriksaan sebelum dipotong. Ya, sebelum dipotong. Jadi nanti kalau sebelum dipotong, kita lihat gejalanya itu ada PMK-nya, mungkin kita akan sebentar atau kita tidak izinkan untuk dilakukan pemotongan. Tapi kalau secara fisik sebelum dipotong kita lihat ada gejala-gejala tidak ada gejala itu, kita lakukan pemotongan. Tapi setelah dipotong itu wajib kita melakukan pemeriksaan. Nah, nanti kalau sudah setelah pemeriksaan kita dapatkan hal-hal yang harus kita lakukan, ya termasuk tadi kita temukan adanya ini ada sudah terinfeksi PMK. Mungkin nanti beberapa produk-produk hewan itu yang perlu dilakukan perlu perlakuan khusus terhadap daging itu. Kemudian ini tentang memeriksa kelengkapan dokumen, dan ini sudah kita berikan surat edaran juga. Kemudian melengkapi fasilitasi isolasi yang terpisah dari kandang penampungan ya. Kemudian fasilitas perebusan, karena ini rumah potong yang terdahulu perebusan kita tidak berikan, tapi dalam suasana PMK ini kita harus memikirkan bagaimana fasilitas perebusan. Karena untuk jeroan, tulang ya itu wajib dilakukan ya, melakukan untuk perebusan itu sebelum diedarkan, karena kita tahu orang Indonesia senang sekali jeroan ya, senang sekali jeroan, sehingga nanti ini yang perlu kita melakukan perlakuan khusus sebelum diedarkan. Dan ada beberapa penanganan limbah atau pemusnahan disposal. Kemudian membuat tanda pada dagingnya, ada stempel. Sebenarnya stempel ini sudah ada ya, sudah ada. Mungkin kita harus instruksikan untuk segera dilakukan lagi dengan proses memberi tanda pada daging yang benar-benar dipotong dan kemudian untuk menghindari itu, daging yang akan diedarkan harus disertai dengan sertifikat veteriner. Teman-teman di daerah mengatakan bahwa itu SKKPH ya, surat keterangan kesehatan. Next, itu yang di RPH. Kemudian bagaimana dengan pengaturan lalu lintasnya? Next ya. Nah, penelitian ini yang kita lakukan, bagaimana pengiriman produk hewan harus mengikuti ketentuan lalu lintas produk hewan. Tadi kita sudah lihat ya, kemarin terlanjur sudah ada rekomendasi yang melarang semua hewan dan produk hewan itu dilalu lintaskan. Ternyata secara teknis ada beberapa persyaratan yang harus, dan itu bisa dilakukan mobilisasi. Tapi dia harus mengikuti persyaratan-persyaratan. Yang kita khawatir adalah kalau itu kita ban semuanya, ya ini kita sudah bicara keamanan ya, keamanan sudah aman, tapi karena keawaman kita sehingga kita memukul rata semua produk dan hewan yang dilalu lintaskan itu yang menjadikan hanya nanti surat edaran itu sesuai dengan prosedur yang sudah kita berikan, sehingga nanti kalau susu, kalau dia sudah diolah, termasuk nanti sudah dalam bentuk kemasan dan itu diperlakuannya sesuai dengan kita inginkan, supaya dipanaskan atau dipasteurisasi 2 kali ya, itu saya yakin boleh diedarkan. Saya khawatir nanti di daerah lain akan menjadi kekurangan, termasuk daging. Tapi untuk yang produk-produk impor yang sudah
punya sertifikat baik dari negara yang asal maupun dari kita yang ada di Indonesia ini, ya saya yakin itu semua sudah bisa diedarkan. Yang kita khawatir kalau tidak dilakukan itu pasti akan kekurangan daging. Di mana-mana nanti provinsi akan teriak. Karena ada beberapa daging lokal yang mungkin jarang mereka akan melakukan. Kemudian produk hewan yang berpotensi membawa virus PMK dari daerah wabah, ketentuan dan tertular dilarang beredar keluar daerah bebas. Ini kan aturan hukum yang besar, tapi nanti pengaturan khususnya itu ada beberapa yang boleh. Kemudian produk hewan olahan yang telah mengalami perlakuan pada proses pembuatannya, pengolahannya sehingga mampu mematikan mereka, maka diperbolehkan. Ini yang penjelasan berikutnya yang saya sampaikan. Kemudian penetapan persyaratan teknis lalu lintas produk hewan, ya, ini meminimalkan risiko itu. Kemudian pengawasan produk hewan yang beredar. Nah, nanti kita harapkan teman-teman di lapangan pun, teman-teman penyuluhan ya ikut membantu kita dalam rangka pengawasan ini. Sekedar memantau kalau itu terjadi, melihat persyaratan-persyaratannya apa benar nggak sesuai dengan persyaratan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Ya, itu pengaturan lalu lintas hewannya. Kemudian next ya. Nah, pengawasan unit usahanya. Ini pengawasan unit usaha, karena kita tahu bahwa daging ini, khususnya daging ruminansia atau sapi ini, kita kan ada yang kebutuhan kita sebenarnya 701.000 ton ya. 701.000 ton kebutuhan kita. Untuk dalam negeri kita sudah bisa penuhi dalam negeri adalah sebesar 440.000 ton. Sehingga ada 260-an ribu ton kita harus impor. Nah, yang impor ini kemungkinan besar bisa dia mendistribusikan untuk menghindari terjadi kekurangan produk hewan di daerah. Ya, dan ini sebenarnya sudah memenuhi syarat untuk itu. Dan kemudian yang dalam negeri pun dengan persyaratan yang kita lakukan tadi, contohnya mungkin keluar dari RPH itu kalau dia benar-benar dia positif, ya kita mungkin melakukan perlakuan seperti merebus dalam waktu 30 menit, ya 30 menit baru bisa produk itu diedarkan, atau dilakukan seperti jeroan juga demikian untuk dilakukan perebus. Kemudian yang kedua, memastikan proses penanganan daging di usaha produk hewan sesuai dengan prosedur yang tadi saya sampaikan. Kemudian memberikan tanda khusus ya, pada kios daging ini atau tempat penjualan daging yang menginformasikan bahwa daging berasal dari pemotongan di rumah potong hewan yang ditetapkan dan diawasi oleh dokter hewan yang ini yang kita sudah sondingkan kepada lainnya. Kemudian next. Ini relatif, terus ini yang tadi saya sudah sampaikan ya tentang daging saja. Kemudian mungkin nanti dalam suasana ini susu, tadi juga saya sudah katakan bahwa kalau susu ini kita melakukan perebusan selama minimal 1 menit, tapi nanti suhunya jadi 20 derajat. Nah, ini yang proses-proses kalau kita ingin suhunya 122 derajat Celcius itu selama sedikitnya 1 detik. Ini biasanya proses-proses susu UHT ya, susu UHT. Nah, ini kemarin juga ada masalah susu-susu yang keluar ke Surabaya mau masuk ke Bali dan lain sebagainya karena keluar edaran menyatakan. Nah, jadi kendala juga kita di provinsi-provinsi lain. Nah, kemudian susu selain panasnya itu tadi ya pH-nya juga perlu kita ukur. Nah, nanti kalau pH-nya itu kurang dari 7 kurang dari 7 itu perlu dipanaskan ya, panaskan lagi hingga minimal dengan 72 derajat Celcius selama paling sedikit 15 detik. Ya, kemudian kalau pH-nya lebih besar atau sama, maka proses pemanasan tadi dilakukan 2 kali. Kalau itu pH-nya lebih tinggi. Oke, next. Ini yang kulit mungkin tidak usah kita bahas terus.
Next saja, saya ingin sebenarnya ke kalau bulu ini yang kita lakukan ya, kalau ada importasi. Next saja terus, ya, saya ingin menyampaikan ya, ini. Bagaimana kesiapsiagaan kita menjelang Idul Adha dalam situasi wabah PMK. Ini mohon maaf, kita akan membuat surat surat edarannya yang akan ditandatangani oleh Pak Menteri. Ini kita susun, tapi siang nanti kita akan bicarakan dengan Kementerian Agama, termasuk kita meminta fatwa MUI supaya secara syariah Islamnya itu bisa masuk. Tapi secara teknis kita sudah bisa memberikan gambaran. Intinya dalam suasana Idul Kurban ini ada permentan yang sudah kita keluarkan di tahun 2014, yaitu Permentan nomor 114 tahun 2014. Silakan nanti Bapak Ibu sekalian yang ada di lapangan, kalau kita membaca, karena intinya dalam undang-undang kita adalah hewan itu harus dipotong di rumah potong hewan. Tapi kalau dalam suasana Idul Kurban, hewan itu boleh dipotong selain di rumah potong hewan. Selainnya di rumah potong hewan. Jadi di rumah potong hewan boleh, di tempat lain boleh. Jadi karena kemarin dalam keadaan kasus COVID, kita sarankan mereka untuk pemotongannya itu di rumah potong. Nah, tapi dalam keadaan ini sebenarnya intinya sama saja yang kita lakukan di sana, bagaimana agar wabah penyakit mulut dan kuku ini tidak menyebar luas atau tidak sebagai tempat mengkhawatirkan kita dalam rangka kita melakukan pengendalian PMK. Nah, kegiatan korban ini memperhatikan kegiatan pencegahan PMK yang seperti saya katakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor risiko. Yang pertama, bagaimana peningkatan pengawasan lalu lintas ternak dan perpindahan ternak dari daerah tertular ke daerah bebas. Ya. Kemudian bagaimana pengaturan tempat pemotongan hewan korban dan prosedur kesiapsiagaan ya, dalam penanganan hewan, kemudian proses pemotongan dan produk daging dari hewan korban sendiri. Apakah nanti kesepakatan kita dengan MUI, apakah itu bisa diterima secara syariat Islamnya ya, baru kita akan berikan surat edaran yang berdasarkan koordinasi kita dengan teman-teman di MUI. Ya, ini intinya ya, intinya dalam rangka kita bagaimana agar di Idul Adha ini, karena sebentar lagi tanggal 9 Juli ya, 9 Juli 2022 akan, mudah-mudahan Senin depan kita sudah dapatkan surat edarannya bagaimana perlakuan kita terhadap hewan maupun produk hewan yang kita lakukan pemotongan untuk pemotongan di hari raya Idul Kurban. Next, ini saya berikan gambaran next ya, pemotongan hewan korban kita dari tahun 2018 sampai 2021. Ya, memang ada penurunan karena kita tahu saat itu adalah COVID ya, ada penurunan pemotongan. Apakah nanti saat PMK ini akan turun atau tidak, tapi tetap kita melakukan koordinasi dengan teman-teman di daerah. Kita memberikan pengertian mereka bagaimana cara menangani atau membuat suasana Idul Kurban ini berjalan seperti hari-hari biasa. Oke, next, saya tidak jelaskan perlu banyak. Nah, pelaksanaan korban ini yang kita yang persyaratan dari 2 poin yang tadi kita sampaikan, Bapak Ibu sekalian, tolong ini juga dicermati, tidak lepas, tidak kurang, nanti surat edaran itu mirip kayak gini, cuma nanti ada penambahan-penambahan tertentu dari fatwa MUI. Tempat penjualan hewan korban, persyaratan teknisnya dilakukan di tempat yang telah mendapatkan persetujuan dari otoritas daerah. Karena ada otoritas veteriner daerah, ada otoritas daerah yang memberikan keluasaan untuk membuat penempatan penjualan dari hewan korban itu sesuai dengan peraturan perundang setempat dan dari dinas yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan. Kedua, memenuhi persyaratan tempat penjualan hewan korban. Nanti karena persyaratan itu kita akan berikan sehingga nanti pemerintah daerah atau otoritas daerah
akan memberikan izin kalau sudah memenuhi persyaratan-persyaratan yang kita akan berikan kepada pemerintah daerah. Kemudian yang ketiga, diantaranya itu yang tersedia fasilitas dan bahan untuk pembersihan dan desinfeksi kendaraan, peralatan, hewan, limbah, dan orang. Ini hampir sama dengan COVID, tapi ini cenderung kepada kita memberikan desinfektan yang ada untuk hewan dan benda-benda yang ada di sekitarnya. Kemudian yang keempat, itu tersedianya tempat khusus terpisah. Ya, nanti ini juga akan kita bicarakan dengan MUI yang terpisah untuk hewan yang diduga PMK atau sakit. Yang paling berbahaya ini adalah bagaimana setelah hewan itu diberikan ke tempat pemotongan, tahu-tahu terjadi terjadi kasus PMK atau terlihat gejala-gejala PMK. Nanti kita atur. Nah, kemudian diperbolehkan nggak itu pemotongan itu dilakukan kalau sudah diniatkan untuk idul kurbankan. Ya. Next, kemudian persyaratan teknis berikutnya di tempat rumah potong hewan korban yang di luar RPH ya. Kalau di RPH kita akan lengkapin karena RPH kita ini mohon maaf kita punya RPH seluruh Indonesia sebanyak 485 buah rumah potong hewan ya, khusus untuk manusia itu ada 480. Tapi yang memenuhi persyaratan yang seperti sekarang ini mungkin akan didata oleh teman-teman di pemerintah daerah. Nah, yang pertama adalah di tempat RPH itu di luar RPH adalah mendapat persetujuan seperti tadi yang kita katakan baik di tempat penjualan maupun di RPH ya dari otoritas. Kemudian memenuhi persyaratan tempat pemotongan hewan korban di luar rumah potong hewan di RPH. Ya. Kemudian tersedia fasilitas ya, terutama sekali adalah bagaimana kita ada tempat untuk pembakaran, ya, pembakaran. Kalau itu terjadi hal-hal yang membahayakan bagi penyebaran PMK, mau tidak mau kemungkinan dengan desinfeksi itu sulit kita lakukan ya, mungkin kita lakukan pemusnahan atau kemudian tersedia fasilitas air bersih yang mencukupi, masuk perebusan ya, karena ini perebusan khusus ya. Ini dalam rangka PMK ini ya, perebusan itu merupakan persyaratan yang wajib dilakukan di rumah potong hewan. Kemudian jika memungkinkan itu akan tersedianya fasilitas pemotongan darurat, terutama kalau sudah ditampung di tempat penampungan penyembelihan nanti. Hanya program pemerintah sebenarnya sudah jalan, kita sudah menyiapkan rumah potong yang terdahulu ya, mudah-mudahan tahun ini kita bisa tambah juga, itu ada rumah potong hewan saat Idul Kurban. Jadi yang kita pakai saat itu dipotong, terutama di masjid-masjid agung ya, masjid agung di daerah itu kita harapkan untuk ada fasilitas itu. Dan itu kita berikan supporting kepada pemerintah daerah untuk dibangun. Nah, sehingga nanti kalau saat Idul Kurban kita letak pemotongannya ada di situ, tapi setelah tidak Idul Kurban tidak boleh dipakai untuk pemotongan tiap hari karena itu adalah di dekat kita. Dan itu sudah berjalan ya tiap tahun ya karena kemampuan uang kita hanya mampu paling 45 lokasi ya 45 lokasi setiap. Next ya. Nah ini KIE yang kita katakan dan ini sebenarnya sudah bisa dipegang oleh teman-teman di daerah bagaimana kita ini salah satu contohnya ya PMK pada hewan tidak membahayakan kesehatan manusia kayak gitu ya, daging dan susu tetap aman dikonsumsi selama dimasak dengan benar. Nah, ini sebenarnya level KIE nanti yang kira-kira Bapak Ibu tadi sudah kita dapatkan informasi yang dikatakan setelah dimasak itu dimasak bagaimana kan itu ya nanti bisa dijelaskan oleh semua.
target KY kita gitu, yang pertama adalah advokasi kepada pemegang kebijakan. Kemudian yang kedua ke peternaknya, kemudian yang ketiga pada konsumen. Ini semua akan muara terakhirnya adalah di konsumen. Kemudian yang keempat, pemilik usaha pengolahan produk hewan. Kemudian ini kelima nih, dan juga ya tidak. Kemudian yang keenam adalah praktisi dokter hewan. Ya. Karena kita tahu terakhir kasus ini di tahun 1983 nanti ada dokter-dokter hewan yang lulusnya mungkin setelah tahun 2000-an mungkin sudah anulah di kupingnya dengan PMK ini, tapi sekarang betul-betul dihadapi dengan kasus-kasus PMK ini. Kita berikan refreshing lah kepada mereka. Kemudian di petugas RPH termasuk sini pejagal dan pelantik. Pelantik juga penting supaya jangan sampai dia melakukan mobilitas atau memindahkan ternak yang sakit. Karena di NTB saya dapat informasi ya sudah banyak kasus itu, bahkan mereka karena takutnya dia bawa sapinya ke pasar hewan untuk dijual. Nah ini yang mudah-mudahan kecepatan kita untuk melakukan edukasi ke sana bisa segera teratasi. Ini salah contoh-contohnya. Next, mungkin selesai sudah ini. Next ya, ini contohnya ya. Tip penanganan daging segar dan jeroan. Kemudian tip penanganan produk hewan untuk industri. Ini sudah ada persyaratannya, baik itu industri daging, susu, kulit, dan bulu tadi ya. Kemudian next lagi, ini tip menjual daging aman di pasar tradisional. Ini sudah kita keluarkan juga. Kemudian bagaimana target lingkunut yang kita inginkan supaya tidak ada di daging atau tulang yang ada di daging yang kalau kita ingin edarkan. Kemudian next ya, itu mungkin terakhir yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang baik.